Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Bung Toel. Ya. Kalau dari kasakusuk Bung Toel, suara-suara dari atlet Piala Dunia U20 kita ini bagaimana sih? Kecewa tidak? Karena ibaratnya mereka lagi hangat-hangatnya, panas-panasnya, keras-kerasnya berusaha untuk bertanding. Tapi begini, negaranya melakukan penolakan seperti apa? Sangat kecewa pasti, sangat kecewa bahwa mereka berusaha begini. Piala Dunia itu pasti atau tim nasional Piala Dunia itu udah mimpi paling ultimate. Dan ini kan hitungan jaraknya cuma tinggal 2 bulan. Bayangin dalam jarak yang tinggal 2 bulan itu mimpinya terancam loh. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Itu kan udah yang ultimate gitu buat seorang pemain gitu. Dan menurut saya situasi ini sangat kurang bagus buat mentalitasnya, buat psikologis para pemain. Oke. Kalau yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, jadi barulah terpilih, ini tugas berat untuk sang Ketua Umum ya, akan bertemu dengan tim FIFA. Kalau bisa dibaca dengan cara berpikir atau mungkin secara psikologis tim FIFA melihat gejolak politik seperti ini, manjur tidak ya pendekatannya, komunikasinya? Atau harus bawa apa ke sana biar kemudian, oke, boleh diselenggarakan? Ya ini makanya situasi yang berat menurut saya sih, trennya tendensinya sih agak negatif. Kenapa saya katakan? Karena komitmen mungkin FIFA nggak happy dengan komitmen Indonesia. Okay. Jadi drawing kenapa dibatalkan? Menurut saya ya karena itu, karena mereka juga udah tahu bahwa Gubernur Bali tiba-tiba menolak. Padahal mereka juga tahu drawing akan dilakukan di Bali gitu loh. Nah ini kan kalau ibaratnya analoginya kalau makan besar, menu utamanya kan nanti 20 Mei kick off mulai. Ini pembuka aja, welcome drink aja atau menu pembuka aja udah nggak dikasih. Drawing tuh udah nggak dikasih kan, dibatalkan. Bukan dipospon atau mundur loh ya, istilahnya dibatalkan. Nah ini kan berarti terancam yang menu utamanya. Menu pembukanya aja nggak dikasih kok, nggak boleh. Pernah tidak terjadi seperti ini? Nggak Drawing pernah, dibatalkan tapi galaran tetap terlaksana sesuai jadwal. Seingat saya nggak pernah terjadi seperti ini gitu loh. Sebuah negara tuan rumah yang hanya tinggal hitungan kurang dari 2 bulan, tiba-tiba drawing dibatalkan. Jangan sepele drawing itu cuma naruh tim buat grup, bukan. Tapi ini tahapan menuju Piala Dunia. Dan FIFA dengan reputasinya Piala Dunia yang paling megah, paling dahsyat event olahraga di muka planet ini, dia punya standar gitu loh. Dan ketika standar itu nggak terjadi, dia nggak happy, apalagi alasannya adalah situasional itu tadi. Ada penolakan terhadap salah satu tim finalis, dalam hal ini timnas Israel gitu loh. Kalau Bung Toel sendiri seberapa optimis melihat bahwa kalau awamnya kita hubungan antara pemerintah Indonesia khususnya Pak Jokowi ya dengan FIFA ini sedikit lebih baik karena pernah bertemu, pernah berkomunikasi juga, Pak Erick Thohir juga sedang ke sana, bahkan tim FIFA juga mengecek lapangan di Bali. Ini menandakan bahwa pada akhirnya nanti akan kita bisa melaksanakannya atau seperti apa? Justru itu yang nggak bisa jadi patokan. Okay. Kalau tim teknisnya mengecek lapangan itu technical lah, teknis, staff. Tapi misalnya contoh, Presiden FIFA pernah diundang G20 kan? Yeah. Tapi apakah itu berpengaruh? Drawing akhirnya dibatalkan tuh. Jadi saya pikir itu menjadi tidak terlalu menjadi faktor penentu, gitu loh. Komitmen yang penting, komitmen karena ketika kalau sekarang nih ngomong ya, minta prasyarat, minta toleransi, minta adjustment dan sebagainya, menurut saya relevansinya udah terlambat, baik secara waktu maupun isu gitu loh. Harusnya kan sejak awal dibicarakan situasi ini, tapi kalau udah mau 2 bulan menjelang Piala Dunia, ini FIFA pasti agak sedikit gimana gitu kan. Nah makanya lobby-lobby itu apa yang mau dibawa gitu loh. Apakah pernyataan ini langsung bisa mengkondusifkan situasi di domestik? Kalau itu yang diminta FIFA gimana? Andaikan gitu loh. Tapi kalau permintaan-permintaan lebih dari itu rasanya agak sulit ya. Karena itu tadi secara prinsip bahwa pemilik event adalah FIFA, kita ditunjuk sebagai tuan rumah, penyelenggara gitu. Oke, kalau Bung Toel sebenarnya yang paling mungkin kita capai dan paling mungkin bisa membuat hati tim FIFA ini aman, itu apa? Kalau dibilang semua setuju agak sulit mungkin Indonesia mengingat kelompok ormas ini begitu menolak. Penerimaan dari ajang yang akan diselenggarakan atau stadion diselenggarakan yakni adalah kepala daerah, kira-kira cukup tidak? Mungkin kepala daerah Bali setuju, nah, ini Ganjar yang setuju. ruwetnya kan.
Contoh misalnya untuk Piala Dunia ini ada panitia nasional namanya INAFOK, Ya. dibentuk pakai Kepres nomor 19 tahun 2020. Ada kementerian di sana termasuk Mendagri. Tapi tiba-tiba Bali gubernurnya menyatakan penolakan gitu loh. Ini kan paradoks ya, nggak ada sinkronisasinya gitu loh. Jadi kita juga harus ngelihat bahwa sejak Israel lolos Juli 2022 lalu, berarti kepekaan sensitivitas terhadap isu Israel agak kurang digarap menurut saya sih. Akhirnya terjadi katakanlah meledaknya di saat yang sama sekali nggak baik, di ujung gitu loh. Ya. Makanya situasi posisi kita sebagai tuan rumah saat ini menurut saya tidak pasti setelah drawing dibatalkan. Ada ketidakpastian di ujung tanduk gitu loh. Posisinya seperti itu. Oke, Bung Toel mungkin terakhir ini apa ya, membangun rasa optimisme ya, meskipun ini sekarang tugas berat dari pemerintah yang akan mengamankan situasi, meyakinkan FIFA. Karena jangan sampai ini sekarang sudah dibangun rasa pesimisme, ya udahlah kalau Indonesia kalau begini caranya kita tarkam aja deh gitu kan. Bagaimana supaya kita membuat, oh ya insan sepak bola kita masih punya harapan, seperti apa? Ya saya hati sama pikiran ini tabrakan. Ya betul. Hati saya kan pengennya Piala Dunia tetap ada. Tapi kalau lihat realitasnya kok agak sulit ya gitu. Kenapa? Contoh, pernyataan pembatalan drawing disampaikan oleh PSSI lewat Exco kan, diumumkan, dibatalkan drawing. Saya notice kalimat itu, tapi kalimat berikutnya PSSI lewat Exco-nya mengatakan gini, kami sedang berpikir bagaimana caranya agar sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Kalau kita orang bola, kita ngerti kalimat itu relevansinya dengan sanksi, dengan suspend FIFA. Nah, bagaimana mungkin PSSI dalam hal ini Exco menceritakan tentang pembatalan drawing, tapi dia juga menyampaikan kekhawatiran tentang suspend. Itu yang saya bilang, sebagai insan bola, hati sama pikiran saya berseberangan gitu loh. Hatinya pengen optimis. Makanya saya bilang, saya menunggu pernyataan dari pemerintah, dalam hal ini tadi Presiden, nyatakan dengan tegas. Kalau mau Piala Dunia ada di Indonesia, nyatakan dengan tegas gitu loh. Walaupun kepastian kondusifnya juga harus disampaikan, diberikan gitu loh. Baik, terima kasih Bung Toel. Meskipun ini sangat logis ya, sangat logis bahwa itulah ya, kita jangan kemudian berharap terlalu tinggi. Banyak sekali tantangan yang mungkin akan dihadapi mengingat saat ini Ketua Umum PSSI sedang melakukan pendekatan secara baik pastinya kepada FIFA untuk meyakinkan Indonesia pantas masih layak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bahkan Presiden pun menegaskan bahwa jangan mencampur adukan urusan olahraga dengan urusan politik. Itu statement dari Presiden. Nah, sesaat lagi pemirsa, saya akan hadirkan informasi ini juga tak kalah seru. Tampaknya besok akan menjadi hari yang panjang mengingat Menko Polhukam akan bertemu dengan Komisi 3 DPR bahas 349 triliun. Itu juga akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi usai jeda berikut.